Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan kepada kita semua untuk bisa mendengarkan sedikit ceramah yang bisa saya sampaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang sempurna, pencerah peradaban, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat dengan tema Islam, agama yang menyatu dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah terpikir dalam benak Anda, apakah agama Islam hanya mengatur soal ibadah ritual saja? Ataukah Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang lengkap dan juga komprehensif? Topik kita hari ini akan menjawab keraguan-keraguan tersebut. Kita akan membahas terkait keterkaitan yang erat dan tak terpisahkan antara agama Islam dengan tiga pilar peradaban, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Islam adalah agama yang pertama kali menyuruhkan manusia untuk berpikir, meneliti, dan juga mempelajari alam semesta. Bisa kita lihat dalam wahyu pertama yang turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya di ayat 1 yang berbunyi Iqra, yaitu artinya bacalah. Ini bukan hanya perintah membaca teks saja, tetapi membaca seluruh ayat Allah, baik yang tertulis yaitu Al-Quran maupun yang terhambar di jagat raya yaitu alam semesta. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 101, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat-ayat ini adalah landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Islam mendorong adanya observasi, eksperimen, serta penalaran logis. Hal inilah yang memicu ledakan keilmuan pada masa keemasan Islam, yaitu pada tahun ke-8 hingga tahun ke-14 Masehi. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, Jabir Ibnu Hayyan dalam bidang kimia, serta Al-Biruni di bidang astronomi tidak bekerja dalam vakum agama saja. Mereka justru terdorong oleh semangat Qur'ani untuk mengungkap hukum-hukum alam ataupun sunatullah yang telah Allah tetapkan. Bagi mereka, ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mengenal Sang Pencipta sebagai bentuk pengabdian yang paling mulia. Jika ilmu pengetahuan adalah memahami apa dan mengapa, teknologi adalah penerapannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Islam sangat mendukung pengembangan teknologis selama tujuannya untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan mempermudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, teknologi adalah alat yang paling ampuh untuk mewujudkan kebermanfaatan tersebut. Lihatlah warisan teknologi Islam seperti sistem irigasi yang canggih, astrol untuk navigasi, dan juga penentuan waktu sholat, teknik arsitektur yang menghasilkan kubah dan menara, serta rumah sakit modern yang pertama. Ini semua adalah bukti bahwa Islam tidaklah anti perkembangan. Teknologi informasi hari ini seperti internet ataupun yang lainnya bisa menjadi sarana dakwah sebagai penyebar ilmu dan juga sebagai alat silaturahmi yang sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam.
di mana kuncinya adalah pada nilai etika dan nilai niat. Teknologi harus digunakan dengan prinsip yang halal, menjaga martabat manusia, dan tidak menimbulkan kerusakan. Nah, mungkin juga beberapa dari kita ada bertanya-tanya nih, bukankah seni sering dianggap bid'ah? Tentu saja tidak. Islam sangatlah menghargai keindahan. Rasulullah SAW sabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Seni dalam Islam adalah ekspresi keimanan dan pengalaman spiritual yang memiliki aturan main seperti untuk memaafkan Allah, tidak menyerupai yang diharamkan, dan tidak mengarah kepada kemaksiatan. Lihatlah keagungan seni kaligrafi yang menghiasi mushaf dan masjid, lantunan tilawah dan nasyid yang memesona, arsitektur masjid yang megah dan menenteramkan, serta sastra sufi yang dalam seperti karya Jalaluddin Rumi. Seni Islam tidak memuja makhluk, tapi mengalirkan makna ketuhanan melalui bentuk, suara, dan juga kata. Ia membersihkan jiwa, mengingatkan kepada kebenaran, dan menghadirkan ketenangan. Bahkan, keindahan alam itu sendiri adalah mahakarya seni Allah yang wajib kita syukuri dan kita pelihara. Hadirin yang berbahagia, dari pemaparan singkat ini, semoga bisa menjadi jelas bahwa Islam bukanlah penghalang, melainkan Islam adalah sumber inspirasi, panduan etika, dan motivator terbesar bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Ketiga-tiganya dalam perspektif Islam adalah sarana untuk menguatkan keimanan melalui perenungan terhadap ciptaannya, lalu untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam melalui aplikasi teknologi yang bermanfaat, serta untuk mengekspresikan kekaguman pada Sang Maha Indah melalui seni yang mensucikan. Tugas kita pada saat ini adalah untuk mengintegrasikan ketiga-tiganya, menjadi muslim yang tidak hanya rajin ibadah, tetapi juga haus ilmu, terampil berkarya dengan teknologi, dan berjiwa seni yang menghargai keindahan. Dengan demikian, kita akan mewujudkan kembali peradaban Islam yang gemilang, yang memadukan iman, ilmu, dan juga amal soleh secara harmonis. Wallahu a'lam bishawab. Undur makola, walatul mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.